wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari keempat nih ya, hari keempat Ramadan 1444 Hijriah, banyak empatnya. Kita semua masih sehat walafiat, masih bisa melanjutkan kajian kita yang biasanya adalah kajian fikih muamalat atau fikih yang menyangkut masalah-masalah bisnis, ekonomi dan keuangan. Jemaah sekalian, hari ini permintaan dari masjid kita membahas seputar zakat ya. Dan seputar zakat ini sebenarnya banyak sekali permasalahan yang bisa kita bahas dalam masalah zakat ya. Masih mencari ya. Sebentar. Di sana kali. Nah, itu ya. Ya, jadi jamaah sekalian, kalau masalah zakat sebenarnya banyak yang bisa kita bahas. Tapi saya mau nanya dulu, cek dulu nih ya. Ngecek kembali potensi zakat di keluarga di komplek ini sebelum nanti kita bahas tentang zakatnya. Jumlah penduduk yang muslim, kepala keluarganya ada berapa Pak? Kepala keluarga 380-an, ya saya anggap 350 ya, 350 kepala keluarga baca. Kalau kira-kira penghasilan rata-rata satu keluarga itu kira-kira berapa Pak di sini? Saya masukin angka 40 kecilan enggak? Berapa Pak? Kalau saya masukin angka 40 kegedean. Gede. Masih amin berarti belum ya kalau amin. Insya Allah amin, alhamdulillah itu. Tapi kalau 20 pastinya nyampe lah ya. Oke, misalnya saya masukin 20 ya. Kalau ada yang lebih ya mohon maaf. Ini buat perkiraan saja. Jadi kira-kira kalau dianggap penghasilan rata-rata per kepala keluarga 20 juta dengan 350 kepala keluarga. Nah, saya tinggal ini kalau nolnya begini, ya kan? Nah, ini tadi saya balikin lagi 350 kali 20 juta berarti uang beredarnya satu bulannya sekitar 7 miliar. Uang beredar di sini maksudnya ya. Kalau 7 miliar berarti kalau diambil 2,5% saja berarti ada 175 juta per bulan. Berarti 1 tahun mestinya sudah ada 2 miliar lah ya. Jadi zakatnya dari warga sini ini potensinya kalau tidak ada yang loss berarti ada 2 miliar. Berdasarkan penghimpunan zakat yang sudah terjadi di sini tahun kemarin berapa Pak? 30 miliar. 30 miliar apa 30 juta? Oh 30 juta. Terkolek ternyata baru 30 juta ya. Berarti ada potensial loss-nya Pak. Dugaan korupsi itu. Ada dugaan korupsinya 2,070 ya, 2 miliar 70 juta ya. Kan kita lagi rame-ramenya ngomongin korupsi, potensi pajak, potensi penghasilan negara yang hilang. Nah ini kalau saya ngomongin fikih kan potensi zakat yang hilang di perumahan ini atau di masjid ini berarti ada sekitar 2 miliar lebih ya jamaah sekalian. Baik,
Ini nanti simpen aja dulu ya. Nanti termasuk kalau bapak-bapak mau melakukan praktek penghitungan zakat pribadi, nanti bisa pakai file ini bisa ya. Kalau masalah menghitung zakat pribadi, bapak tinggal masukin saja angka-angkanya di sini. Kalau misalnya semuanya 10 juta aja biar cepat hitungnya. Misalnya bapak punya deposito di 3 bank atau 4 bank atau tabungan ya, 10 juta, 10 juta, kemudian ada rekening saham 10 juta aja semua misalnya, nanti akan ngitung sendiri zakatnya berapa yang harus bapak keluarkan ya. Saya tunjukkan contohnya, nanti kalau ada yang perlu nggak apa-apa saya kasih filenya. Misalnya asetnya ini 10 semua, nah dan tidak punya utang. Kalau tidak punya utang berarti zakatnya 6.500.000 rupiah. Kalau misalnya punya utang, misalnya utangnya 10 juta misalnya, sini tagihan kartu kredit, nanti juga akan ngitung sendiri ya, 6.250.000. Tambah lagi utangnya, misalnya cicilan rumah misalnya, tapi udah kelewat di sini, cicilan rumahnya udah lunas semua ya. Amin. Amin sama alhamdulillah itu kan. Nah, jadi 6 juta. Ini masalah cara ngitung nanti belakangan. Nah, hari ini saya diminta untuk membahas beberapa hal yang perlu diperbaiki pemahamannya, atau kalau mau bahasa kasarnya ya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, pemahaman-pemahaman yang kurang tepat seputar zakat ya. Jadi hal-hal yang perlu diluruskan seputar jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tapi saya akan fokus pada masalah zakat. Yang pertama, saya tidak membahas zakat dulu, ini muqaddimah, masalah fidyah. Kalau udah bicara Ramadan, ini kan bicara fidyah juga. Ini dalil-dalilnya nggak saya tulis semuanya, jadi saya global saja kayak model motivator, cuma kata-kata singkat saja. Yang pertama, banyak sekali orang yang tidak puasa dan kemudian dia hanya membayar fidyah. Dia menggunakan ayat 184 dari Al-Baqarah yang ayyaman ma'dudat ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nah, banyak orang yang salah mengamalkan ayat ini. Ya. Jadi sebenarnya dalil wajibnya berpuasa Ramadan itu justru pada ayat yang 185 yang famang syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau yang kutiba alaikumus siyam itu sebenarnya berbicara tentang kewajiban berpuasa secara umum sejak sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Dulu sudah ada kewajiban puasa. Puasa apa? Puasa Ayyamul Bid dan puasa Asyura. Saya tunjukkan ayatnya sekarang ya. Saya tunjukkan ayatnya. Kalau pada ayat yang 183 dan 184 memang masih ada pilihan. Orang yang merasa berat udah bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Nah, sebenarnya jamaah sekalian, pada tahapan berikutnya ketika sudah diwajibkan, kok nggak bergerak ya? Sebentar, saya nggak mengikuti yang di sini. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat ayat di sini ya, saya akan tunjukkan surat Al-Baqarahnya. Sedikit sih ini yang perlu diluruskan ya. Pada kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, berbicara tentang puasa yang tadi saya katakan sebelum puasa Ramadan. Ketentuannya di sini ayyamam ma'dudat, pada hari-hari tertentu. Hari tertentu itu di kitab-kitab tafsir disebutkan 3 hari sebulan dan hari Asyura. Nah, untuk yang ini ada orang yang mendapatkan dispensasi siapa? Satu adalah maridun, orang yang sakit, au ala safarin, orang yang bepergian, dia boleh membayar puasa pada hari-hari yang lain. Fa iddatum min ayyamin ukhra. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang merasa berat boleh membayar fidyah. Tapi kalau puasa lebih baik.
Selesai sebenarnya jamaah sekalian. Ini satu cerita, ya, satu poin. Nah, di berikutnya sini adalah hal yang terbaru, update-nya di sini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan maka dia wajib puasa 1 bulan penuh selama Ramadan. Nah, siapa yang mendapat dispensasi wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit dan orang yang bepergian, nah ini dapat dispensasi, boleh berpuasa pada hari yang lain. Di sini nggak ada lagi kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, tapi langsung yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, bukan kesulitan. Jadi boleh, kemudahannya apa? Boleh berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hitungannya harus tepat. Kalau utangnya 3 ya bayar 3, utang 5 bayar 5. Itu maksud saya. Nah, sebenarnya di dalam ayat ini tidak ada cerita tentang orang hamil dan menyusui, ya. Ini ceritanya adalah orang yang sakit dan orang yang bepergian jauh. Orang hamil, orang menyusui, pekerja berat dan segala macam nggak ada. Ya. Tapi nggak tahu ini dikembangkan oleh masyarakat, ya. Dikembangkan sendiri, dikit-dikit fidyah, gitu maksud saya. Jadi orang nggak mau puasa, hamil ya udah bayar fidyah aja, menyusui bayar fidyah saja, kerja berat udah bayar fidyah saja. Saya supir Pak, capek Pak, bayar fidyah saja. Saya kan kerja Pak, ngantor, nyupir sendiri lagi, jadi supir plus karyawan. Kalau gitu saya bayar fidyah saja. Nanti di akhir Ramadan pas udah ada panitia zakat fitrah, ya. Nah, akhirnya mereka pada rame-rame bayar fidyah. Panitianya kan nggak nanya detail kan, terima aja. Yang bayar fidyah merasa tanggung jawab saya sudah selesai. Nah, ini menurut saya poin pertama yang perlu saya koreksi. Jadi maksudnya gimana? Jangan sedikit-sedikit fidyah. Kalau utang puasa ya bayar puasa. Fidyah itu bagi orang yang tidak bisa berpuasa sampai akhir hayatnya, orang yang sakit tidak sembuh sampai mati, nah itu nanti bayar fidyah. Orang bepergian nggak pulang-pulang sampai mati misalnya. Artinya dia meninggal di perjalanan, nah itu dia nanti bayar fidyah. Orang hamil dan menyusui ya bayar puasa nanti kalau sudah tidak hamil dan tidak menyusui, kecuali kalau dia hamil dan menyusuin terus sampai mati, ya kan, hamil nyusuin terus sampai mati, nah itu nanti bayar fidyah gitu ya Pak ya. Malah kalau dalam madhab Syafi'i begini, orang hamil dan orang menyusui kalau dia sakit, artinya karena hamilnya kalau dia puasa dia sakit, karena dia menyusuin kalau dia puasa dia sakit, maka itu masuk kategori orang sakit, berarti wajibnya bayar puasa saja. Tapi kalau dia tidak sakit, dia sebenarnya sehat, hanya ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu hal yang belum pasti, bisa iya bisa enggak. Saya kalau puasa kira-kira anak saya gimana ya, bahaya apa enggak? Terus banyak yang udahlah kayaknya bahaya deh, nah gitu aja sendiri kan. Nah, akhirnya apa? Terus bayar fidyah saja. Ini kalau dalam madhab Syafi'i salah. Kalau dia khawatir saja, belum menjadi fakta dia itu sakit, dia denda. Ya, ibaratnya itu denda. Dia wajib membayar puasa plus fidyah. Kenapa? Karena kan sebenarnya dia nggak sakit, cuman khawatir barangkali bisa menyebabkan sakitnya anak. Tapi itu belum pasti, maka dia bayarnya puasa plus fidyah, bukan fidyah saja. Tapi kalau memang sakit, ya, dia muntah, dia nggak kuat, dia pusing, ya udah kalau gitu dia masuk kategori sakit. Ada ayatnya yang sakit tadi, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra.
ya. Meskipun ada ya beberapa ustadz yang berpendapat orang hamil menyusui cukup bayar fidyah saja, tapi silahkan nanti Bapak baca kitab-kitab tafsir yang ada ya. Saya sih nggak mau membuat ringan-ringan sembarangan, tapi lihat di dalam ayat Al-Qur'annya dan di dalam tafsirnya, lihat sababun nuzulnya, insya Allah pendapat yang kuat itu sebenarnya adalah dispensasi itu hanya untuk orang yang sakit dan orang musafir. Secara tekstual jelas tidak ada, orang hamil dan menyusui di dalam Al-Quran nggak ada, itu dikiaskan ya. Itu nomor satu. Sebenarnya ini di luar masalah zakat, tapi menurut saya penting. Yang kedua, zakat fitrah. Sebenarnya nama aslinya bukan zakat fitrah. Di dalam hadis namanya shadaqatul fitri atau zakatul fitri. Zakat yang dibayarkan terkait datangnya hari Idul Fitri. Zakat fitri itu wajibnya aslinya adalah pada malam takbiran. Ramadan selesai, masuk Syawal, maka disitulah orang wajib membayar zakatul fitr. Ya. Bukan tanggal 15, 20, 25 Ramadan, bukan. Kalau orang mau membayar dipercepat, namanya takjil, boleh, Pak ya, boleh. Tapi kalau ada orang yang meninggal sebelum tanggal akhir bulan Ramadan, sebenarnya dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Jadi kalau meninggal tanggal 26, 27, 28, 29 Ramadan, ya, belum sampai maghrib, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Kalau misalnya dia dibayarin, ya jadi sedekah, nggak apa-apa, ada pahalanya. Tapi maksud saya kita jangan wajibkan, itu orang kan udah mati, kita harus bayarin zakatnya, jangan begitu ya. Itu dia tidak wajib. Kalau orang ngasih, ya silahkan saja. Nah, tapi juga resikonya apa? Kalau bapak misalnya ada yang punya anak baru lahir pada malam takbiran, ya, malam Idul Fitri, itu juga sudah diwajibkan bayar zakat fitrah. Karena apa? Karena anak ini hidup pada hari Idul Fitri. Jadi semua orang yang ketemu dengan hari Idul Fitri itu dia wajib melakukan zakat fitrah. Dalam hadis sebenarnya bahasanya shadaqatul fitri. Tidak ada ketemu apa ya, istilahnya itu bukan zakat fitrah itu, tapi shadaqatul fitri atau zakatul fitri. Tapi nggak apa-apa, cuma masalah nama aja bahasa ya. Seperti tarawih. Tarawih itu sebenarnya kalau Bapak cari di dalam hadis namanya apa? Qiyamu. Nah, qiyamu Ramadan. Nah, kalau qiyamul lail itu umum, yang di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Khusus di bulan Ramadan, hadisnya pakai man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Tapi orang menyebutnya tarawih, ya nggak apa-apa, cuma nama. Nama ini mulai dikenal di zaman sahabat. Istilah sholat tarawih. Ya. Jadi di sini yang ingin saya luruskan apa? Bukan meluruskan sih, menjelaskan pemahaman bahwa namanya sebenarnya zakatul fitri itu terkait dengan datangnya Idul Fitri. Jadi kalau yang sudah mati sebelum Idul Fitri, sebelum malam 1 Syawal nggak wajib. Tapi kalau baru lahir sekalipun dia wajib ya. Zakat fitr itu kalau di dalam hadis bunyinya adalah so'an min tamrin atau so'an min syair, gandum atau kurma. 1 so' kira-kira 3,5 liter atau 2,5 kilo. Jadi tidak ada zakat fitrah dalilnya pakai uang, tidak ada ya. Tapi pakai gandum atau kurma. Para ulama mengkiaskan boleh dengan makanan pokok ya. Jadi zakat fitrah itu boleh dengan makanan pokok, dengan beras atau jagung atau apa yang menjadi makanan pokok daerah setempat. Kalau dengan uang bagaimana? Kalau dengan uang masalahnya khilafiyah aja ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, karena katanya kalau mengkiaskan kurma dengan uang terlalu jauh. Kalau kurma dengan makanan pokok masih dekat lah, tapi kalau dengan uang agak jauh. Jadi saya tidak mengatakan tidak sah, tapi khilafiyah. Artinya apa? Ya kalau Bapak bisa memberikan dalam bentuk makanan pokok itu lebih baik daripada uang.
Nanti ada yang bilang begini, Pak Ustadz, kalian kalau beras semua nanti lauknya gimana? Nah, itu kan. Lah Pak, zakat fitrah itu ditujukan hanya untuk orang miskin Pak. Tujuannya buat orang miskin. Orang miskin tuh makan nasi doang tuh udah bagus Pak, udah enak dia. Pakai garam. Memang kalau orang kaya tuh susah Pak. Ya, bener loh, saya sering bilang sama istri saya, pokoknya kalau ngajak orang kaya tuh susah makannya. Ini nggak enak, itu nggak enak. Tapi kalau ngajak orang miskin enak tuh. Makan apa aja oke dia kan. Yang penting ada nasinya kenyang. Singkong juga enak Pak ya. Bener nggak? Nah, kalau zakat fitrah itu kan jelas teksnya mengatakan tuhrotan lis-shaim wa tuqmatan lil masakin. Kalau zakat fitrah itu tujuannya memberikan kecukupan pangan pada orang miskin di hari raya Idul Fitri. Yang penting dia bisa makan. Kalau masalah lauk pauk itu nanti dari sisi lain. Bisa dari zakat mal, bisa dari infak dan sedekah lainnya. Bicaranya beda-beda, babnya beda-beda. Kalau zakat fitrah ini tentang kecukupan pangan. Bicaranya di situ, bukan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan nanti bicaranya tentang zakat mal. Itu babnya beda. Ya. Terus saya pernah menemukan ya, kalau zakat fitrah dalam bentuk uang itu mudah ditilep Pak. Ini serius loh Pak ya. Jadi di dalam saya nggak bicara di sini, saya pernah menemukan saja. Jadi kasusnya ternyata banyak. Kalau zakat fitrah itu di dalam bentuk uang ditilep-tilep, nanti masuknya itu yang dengan yang dilaporkan tidak sesuai. Gimana modusnya diantaranya yang saya lihat kan, orang ada yang nggak dikasih kwitansi, ada yang percaya kan, udah nggak usah deh, ya dan gitu kan, ya udah nggak dikasih kwitansi, duitnya masuk, ya kan? Ada yang kwitansi, ya dia misalnya bayar zakat untuk 5 orang, ditulis 3 orang. Itu saya ngelihat sendiri, saya sengaja melakukan mata-mata, kan. Tapi dia nggak tahu. Tapi kalau saya menyebutin nama masjidnya, orangnya saya tahu, ya. Jadi memang zakat fitrah itu bagusnya beras. Tapi kalau beras orang mau nilem males Pak. Nilem beras bawahnya juga agak enak. Cuman beras ngapain? Lagi pula makan beras terbatas dia. Tapi kalau uang tanpa batas, 900 miliar juga mau Pak kalau duit. Nanti kalau nggak cukup rekeningnya nggak cukup, taruh di safe deposit box Pak. 35 miliar taruh di safe deposit box. Karena rekeningnya nggak cukup ya, kepenuhan. Sampai seperti itu Pak. Ini kalau duit ya. Kemudian orang menerima zakat fitrah, kalau beras ya udah dimakan Pak. Tapi kalau dia terimanya uang, bisa jadi buat beli pulsa. Ya kan? Bisa jadi buat beli petasan atau kembang api. Walau bukan buat untuk makan. Padahal kalau zakat fitrah itu bicara kecukupan pangan. Ya, oke. Yang ketiga, tentang amil, Pak ya. Amil itu menurut kitab-kitab dan menurut fatwa majelis ulama, yang namanya amil adalah petugas zakat yang ditunjuk dan atau disahkan ulil amri. Bukan setiap orang berhak mengangkat dirinya sendiri menjadi amil. Maka dalam konteks perundang-undangan, ini saya kasih tahu, ada masjid, dia menghimpun zakat, tapi dia masalahnya zakatnya gede banget Pak, sampai sekitar 4 miliar loh Pak. Menghimpun zakatnya itu sampai sekitar 4 miliar. Kalau di sini kan cuma berapa tadi Pak? 30 miliar ya. Ini beneran kejadian. Tapi dia nggak punya izin. Dia cuma masjid. Masjid kan bukan lembaga amil zakat. Ngumpulin zakat sampai banyak. Akhirnya sekarang diblok. Berurusan lah dengan, intinya masuk masalah pidana. Ya. Jadi kalau masjid itu bukan amil. Amil itu ya lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah itu. Jadi kalau nanti kalau masjidnya udah jadi, menurut saya bagusnya kalau model kompleks yang rada begini ya, artinya rada berkelas gitu Pak ya. Nanti kerjasama dengan lembaga amil zakat yang sudah ada. Apakah dengan Baznas, apakah dengan dompet duafa,
apakah dengan IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, Al Azhar, kemudian DSUQ, Dompet Sosial Ummul Qura, ya, Baitul Mal Hidayatullah, banyaklah ya. Saya cuma menyebutkan nama-nama saja. Itu sebaiknya Bapak bekerja sama dengan itu ya, dengan lembaga-lembaga amil zakat. Kalau perolehannya sedikit sih, ya mungkin nggak ada yang protes. Kalau banyak, nah itu ada yang lapor, Pak. Ini kejadian. Ini juga berarti bahwa kita ketika menjadi panitia zakat di tingkat masjid itu statusnya belum menjadi amil, baru wakil. Lalu apa bedanya? Kalau amil itu sudah berhak mendapatkan bagian, ya, maksimal ada aturannya, Pak. Amil itu total biaya amil secara keseluruhan termasuk biaya operasional itu ada aturannya, Pak. Maksimal 12,5%. Melebihi Bapak bisa kena pidana nanti, Pak. Ya, kalau dana sosial CSR itu dibatasin seingat saya 20% atau 15%, ya. Bukan yang CSR. Iya. Antara 15 atau 20%, ya. Karena saya ingatnya ada 12,5, ada 15, ada 20. Kalau yang amil zakat itu 12,5, yang CSR sama DSKL, dana sosial kegiatan lainnya itu antara 15, 20. Itu nggak boleh lebih. Nah, untuk zakat itu hanya 12,5%. 12,5% itu secara keseluruhan amil. Tapi kalau Bapak ini kan belum menjadi amil, baru wakil. Wakilnya orang yang berzakat, Pak tolong dong ini zakat saya Bapak bagikan kepada mustahik. Maka belum boleh ngambil jatah sebagai amil. Ya, jadi supaya kita iffah menjaga kehormatan diri kita, nanti kalau jadi panitia zakat jangan bilang ini jatah saya mana sebagai amil. Nah, Bapak belum menjadi amil. Kalau orang boleh mengangkat dirinya sendiri menjadi amil, tiap pengurus masjid boleh membentuk panitia amil zakat. Saya mau jadi amil zakat di Bintaro, Pak, sama di Menteng. Saya kalau di sini nggak mau. 30 juta doang nanti. Ya kan? Mendingan di Menteng, ya kan, atau di Bintaro Jaya, atau cari yang kompleknya gede lah, kompleknya gede kan. Maksudnya penduduknya ribuan kayak Citra Grand, Cibubur, Darussalam, kota wisata, itu kan penduduknya banyak. Nah itu enak, duitnya banyak. Nah kalau perumahan kecil gini, ya cuma dapatnya 30 juta lah kira. Kalau boleh mengangkat sendiri maksud saya, mendingan saya jadi panitia di tempat-tempat yang makmur. Nanti saya dapatnya lumayan, 12,5%. Kalau kali 4 miliar kan udah lumayan, Pak ya. Berapa tuh, Pak? Pokoknya banyak itu kan, bisa dapat 100 juta kan. Nah, jadi yang ingin saya tekankan, ayo kita supaya menjaga kehormatan diri kita bukan amil, jadi jangan minta bagian. Amil pun sebenarnya di aturannya wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, itu dikiaskan dengan itu. Amil kalau udah kaya ya udah nggak usah ngambil, jaga kehormatan dirinya. Tapi kalau memang amilnya itu miskin, artinya masih butuh, ya udah ambillah, tapi ambil sewajarnya, gitu ya, bil ma'ruf. Oke. Yang keempat, ini meluruskan pemahaman-pemahaman aja ya. Sabilillah. Nah ini banyak yang ya walaupun kalau dibilang khilafiyah, namanya fikih selalu ada khilafiyah. Saya mau tunjukkan ya, kalau kita lihat siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat ya, kita lihat ayatnya, innamas shadaqatu, itu sebenarnya semuanya berbicara tentang orang, Pak ya, person. Nih, sesungguhnya sedekah itu, ini maksudnya sedekah yang wajib, yaitu zakat. Untuk siapa? Lil fuqara, untuk orang fakir. Wal masakin, juga orang miskin. Bukan lembaga itu maksud saya ya. Wal amilin, itu juga orang yang bekerja untuk zakat. Yang tergabung dalam organisasi boleh, tapi orangnya. Wal mu'allaf, itu juga orang yang baru masuk Islam. Bukan
orang yang dulunya non-muslim, bukan. Karena saya sering mendengar Ustadz siapa? Ustadz Kokolim, Ustadz yang mu'alaf itu katanya. Masa Kokolim dibilang mu'alaf? Ini udah ulama Pak ya, udah Ustadz. Mu'alaf itu yang baru masuk Islam sebulan 2 bulan yang lalu. Udah Ustadz Kokolim masih dibilang mu'alaf. Itu Pak Ustadz Syafi'i Antonio yang mu'alaf itu ya katanya. Oh, Syafi'i Antonio dibilang mu'alaf. Dia udah ulama-ulama ini ya. Dan secara ekonomi juga mapan. Dia tidak bisa kita sebut mu'alaf. Dia udah muslim ya. Jadi mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Wa firriqab, kemudian hamba sahaya. Wal ghorimin, orang yang banyak utang. Ini juga nggak sembarangan utang. Erick Thohir punya utang nggak Pak? Hairul Tanjung jadi berhak menerima zakat nggak? Utangnya banyakkan siapa? Dia sama saya? Banyakkan dia kan? Berarti dia berhak menerima zakat Pak ya? Nah ini maksudnya ghorimin itu adalah utang yang untuk kebutuhan pokoknya, tidak utang bisnis. Ya kalau orang pedagang, bisnis, pengusaha, ya biasanya selalu punya utang dan punya piutang. Bukan itu yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud orang yang berhutang untuk kebutuhan pokok. Misalnya ada orang yang dulu bapaknya sakit, belum masuk BPJS, berobat habis berapa ratus juta, dia utang. Nah, untuk biayai pengobatan bapaknya, atau mungkin pengobatan anaknya, atau untuk biaya hidup makan minumnya. Nah, itu namanya ghorim, bukan utang untuk bisnis. Wa fi sabilillah. Nah, disinilah kata sabilillah yang sering penafsirannya beda banget. Wa ibnus sabil dan ibnus sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Ini bicara siapa Pak? Fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang utang. Ini bicara person atau bicara lembaga? Person kan? Nah tiba-tiba begitu kata sabilillah ini dialihkan ke lembaga. Lembaga kebajikan, bangun masjid, bangun musola, bangun sekolahan, pakai dana sabilillah dari zakat. Nah ini sebenarnya juga tidak tepat ya. Saya tanya ke lembaga-lembaga zakat, itu kalau mereka bangun, itu tidak diambil dari dana zakat, itu diambil dari pos yang lainnya. Tapi panitia-panitia yang kadang-kadang mau cari praktis, ya udahlah pokoknya dana apa aja buat bangun masjid, dana apa aja buat bangun sekolahan. Udah gitu sekolahannya nanti bisnis. Kan sekolahnya bangunnya pakai dana zakat, setelah jadi dibisnisin sama yang punya sekolahan. Gurunya dibayar kecil-kecil sampai miskin-miskin, tapi kepala sekolahnya sama ketua yayasannya kaya-kaya, rumahnya mewah banget. Banyak nggak kejadian seperti itu Pak? Lihat aja ke pesantren-pesantren, kadang-kadang saya bingung ya. Ini gimana sih, bayarnya mahal pesantrennya. Lihat perumahan gurunya, kumuhnya minta ampun. Tapi lihat rumah ketua yayasannya atau kepala pesantrennya, lah kok begini rumahnya, mewahnya. Ini sebenarnya wakaf mau sabilillah atau mau cari keuntungan? Ya kalau mau cari keuntungan, ya jangan pakai dana wakaf dong, jangan pakai dana zakat. Kalau memang niatnya bisnis, itu maksud saya. Kita harus fair. Ini banyak, saya mau mengoreksi lembaga-lembaga pendidikan ini. Kalau memang mau wakaf atau dana umat, ya sama-sama dong perjuangan. Jangan hanya ketua yayasannya yang kaya atau pemilik pesantrennya yang kaya, gurunya Masya Allah. Ini banyak kejadian ya. Ini banyak kejadian. Jadi pendapat yang kuat sebenarnya sabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mereka itu tidak ada dana operasionalnya, boleh dibiayai pakai zakat. Dalam konteks di Indonesia, misalnya, mohon maaf ya, para marbot masjid. Marbot masjid itu kira-kira kaya apa miskin Pak umumnya? Gak apa-apa, ini pakai untuk dana zakat buat bayar gaji marbotnya gak apa-apa ya. Misalnya juga kan masjid kan nggak ada yang punya kan, masjid kan punya umat Islam kan nggak ada yang punya. Manfaatnya bukan untuk perorangan tapi untuk umat kan. Nah ada marbot di situ boleh itu pakai dana zakat. Atau misalnya kita mengirim dai-dai, ustadz-ustadz ke pedalaman di kampung-kampung, pakai duitnya siapa?
mereka harus meninggalkan pekerjaannya, disuruh ke Papua, ke Irian Jaya, ya kan, ninggalin kerjaan. Nah itu boleh pakai dana zakat. Kalau di zaman Nabi, para tentara yang berjuang di jalan Allah, dia butuh dana itu untuk beli senjata, untuk makannya, itu bisa pakai dana zakat. Itu Pak ya. Saya mohon maaf nih, ada yang nanya saya, agak jauh dari sini ya, saya ngisi pengajian kemarin sebelum Ramadan. Pak Ustadz mohon maaf nih, mau nanya, boleh nggak kalau uang zakat buat kajian-kajian di masjid? Maksudnya ya buat amplopnya Ustadznya pakai dana zakat. Saya bilang nggak boleh, saya bilang. ya. Kalau misalnya kamu apa istilahnya difilter nggak apa-apa, kan tidak semua ustadz itu masuk kategori fakir miskin, dan tidak bisa semua ustadz itu dikategorikan fisabilillah. Karena apa? Mereka itu sebenarnya berdakwah atau ngajarnya itu sambilan, dia masih mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya. Contohnya kalau saya ngomong saya sendiri ya, saya ngajar ini bukan dalam arti saya menghabiskan waktu saya untuk berjuang fisabilillah. Saya bilang kok, saya nyatanya masih kerja. Saya kerja dan saya dibayar, bayaran saya cukup untuk biaya hidup saya bilang. Ya. Jadi kalau pakai zakat saya nggak bisa. Saya masuk kategori apa? Fisabilillah Ustaz. Ya kalau sabilillah nanti semuanya juga sabilillah. Ya, marbot, imam, muadzin, guru agama, guru negeri. Termasuk orang-orang yang di pasar, dia juga mencarikan nafkah untuk anak istrinya, kan sabilillah juga Pak ya. Berarti nanti sabilillah semua kalau itu dianggap sabilillah ya. Tapi memang mungkin ada ustadz-ustadz yang mungkin dia hidupnya benar-benar hanya untuk berjuang, membantu masyarakat dalam keagamaan, itu bolehlah dikasih uang zakat ya. Tapi kalau model-model kayak saya begini, kerja dan sudah dibayar sama perusahaan, itu pun sudah cukup, ini nggak bisa masuk kategori fisabilillah lah. Ini mah kewajiban mengajar, itu kan memang kewajiban. Kalau orang punya ilmu ya ajarkan. Kemudian apalagi ustadz-ustadz yang selebritis, yang di televisi, sekali tampil 50 juta, 100 juta, sabilillah nggak Pak itu Pak? Sabilillah nggak itu? Jadi boleh pakai bayar zakat nih. Misalnya kita ngundang ustadz-ustadz yang di televisi itu lah ya, pakai dana zakat, kumpulin 30 juta buat ngundang ustadz, nggak cukup ternyata. Itu yang di televisi ya. Jadi ini kurang cocok ya, kurang cocok. Tapi misalnya guru-guru ngaji, maksud saya kayak guru-guru TPA, itu sebagian banyak masih berhak. Karena guru-guru TPA itu biasanya, ini secara umum Pak, saya nggak bicara di sini saya nggak tahu. Secara umum guru-guru TPA itu kan orang-orang yang kurang sejahtera lah, biasa-biasa aja lah ya, biasa-biasa aja. Dan dia harus ngajar setiap hari ngajar, gajinya berapa? Yang 200, 300 itu kan. Saya tanya ke beberapa orang yang ngajar di TPA, dapat Pak 200, 300. Ngajarnya berapa kali sebulan? Ya setiap hari. Berarti 20 kali, kan Senin sampai Jumat kan. Ya kalau Senin sampai Jumat 20 kali ngajar 200.000, sekali ngajar berapa Pak? Buat beli bensinnya juga kurang tuh kan. Itu gurunya kadang ada yang masih naik angkot lagi. Nah itu bolehlah dibayar pakai dana zakat. Nah gitu ya, masuk kategori fisabilillah. Oke, berikutnya tentang yatim. Yang namanya yatim itu yang belum akil balik Pak. SMP itu udah balik belum? SMA? Apalagi itu bukan yatim Pak. Ini di Indonesia banyak salah kaprah dan ini bahaya loh Pak. Bahayanya gimana? Saya jadi dosen. Saya ngajar mahasiswi banyak banget Pak. Banyak mahasiswi yang udah nggak punya bapak. Yatim nggak Pak? Yatim. Kalau yatim kan ada anjuran, ada sunnah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka Allah mencatat setiap rambutnya, dianggap satu kebaikan. Saya pilih mahasiswi yang cantik-cantik, saya usap-usap kepalanya nanti Pak. Gimana? Bapak protes nggak? Kan anak yatim Pak.
Ya. Saya senang banget kalau misalnya pokoknya yang nggak punya bapak ibu anak yatim, saya mah senang banget Pak. Mahasiswa saya banyak masalahnya. Nanti yang kinclong-kinclong saya usap kepalanya terus kalau mau. Ya. Jadi yang namanya anak yatim itu yang belum balik. Dan yatim itu bukan masuk penerima zakat. Tadi kan udah kita baca ayatnya. Ada yatim nggak? Nggak ada. Yatim itu bukan penerima zakat. Kalau memang ada anak yatim yang terlantar, anak yatim yang miskin, ya itu boleh diterima, menerima, tapi bukan sebagai yatimnya, sebagai orang miskin. Karena dia miskin itu bukan karena yatimnya. Nah, anak yatim kalau kaya dia juga wajib zakat, Pak. Ada hadisnya, alaman waliya yatiman lahu malun falyattajir bihi hatta la taqulahu shadaqah. Siapa yang menjadi walinya anak yatim dan anak yatim itu kaya, maka hendaknya uang itu digunakan untuk dagang supaya anak ini dapat manfaat dari uangnya. Jangan sampai uangnya habis dimakan zakat bahasanya. Karena kalau orang misalnya bapak meninggal dunia, anak yatim dapat warisan 200 juta, umurnya baru 2 tahun nih anak yatim. Setahun kemudian umur 3 tahun berarti kan udah haul nih, harus dikeluarkan zakatnya setahun sekali. 200 juta dikeluarkan zakatnya, jadi 5 juta. Ntar tahun berikutnya keluarin lagi 2,5% lagi. Lah kalau 20 tahun atau 15 tahun lah, kira-kira anaknya jadi balik gitu, diserahin duitnya, tinggal berapa duitnya Pak? Potong 2,5% kali 10, itu berarti udah potong 25%. Kasihan itu anak yatim. Maka kalau kamu jadi walinya anak yatim, duitnya kamu kelola, investasikan gimana supaya hasilnya dengan zakatnya itu lebih besar hasilnya. Kalau misalnya punya hasil keuntungan 5%, zakatnya 2,5% masih mending. Tapi kalau enggak, ya lama-lama habis nanti. Itu ada hadisnya. Maka bagi yang punya anak yatim, saudara, famili, kalau memang dia punya warisan, dikelola dengan baik, ya. Yang nomor 6, zakat profesi. Zakat profesi ini banyak bukan banyak ya, masih ada orang-orang yang tidak setuju dengan zakat profesi. Bahkan dia bilang zakat profesi nggak ada dalilnya, bid'ah. Bapak, zakat profesi itu sebenarnya masalah cara penghitungan. Zakat itu hanya ada 2, zakat fitr sama zakat mal. Zakat fitr itu adalah zakat Idul Fitri tadi. Zakat mal itu zakat atas kekayaan. Semua kekayaan itu dikenakan zakat. Cuman cara ngitung dan klasifikasinya itu yang berbeda-beda teknisnya. Ada perbedaan pendapat. Saya kasih contoh. Zakatnya peternakan. Ternak yang wajib dizakatin itu ternak apa Pak? Sapi, kambing, sama unta. Pertanyaan saya, kalau orang ternak ayam atau bebek, berapa dia harus membayar zakat? Kapan dia harus membayar zakat? Istilahnya nisabnya berapa? Ya, kalau nisab maksudnya batas minimal kekayaan. Jadi kalau kambing kan 40, kalau emas kan 85. Kalau ayam atau bebek berapa? Dalilnya mana? Nggak ada kan Pak? Jadi nggak ada zakatnya ayam atau bebek, nggak ada. Apalagi kalau saya tanya, kalau zakatnya jangkrik berapa Pak? Kalau orang ternak jangkrik atau ternak cacing, kan saya dulu pernah cerita di sekitar sini nih, nggak jauh dari sini, itu ada pengusaha cacing, serius loh Pak. Jadi saya nggak menyebutin namanya, cacing. Bungkusnya itu dia bikinnya di kapsugil yang dekat pasar itu. Jadi kapsul, jadi obat. Dulu saya tanya, kira-kira 15 tahun yang lalu, berapa penghasilan? Ya gak banyak sih Ustadz, kadang 1 juta, kadang 2 juta sehari gitu ya.
Serius itu dia ngomong sendiri. Kadang 1 juta, kadang 2 juta sehari maksudnya Ustaz. 100 juta ada dia per bulan. Cacing, Mbak. Jadi zakatnya nisabnya berapa itu cacing? Ya ternak tapi ternak cacing. Gimana tuh? Gimana? Kok bingung semua? Jadi kalau mau dicari tekstual nggak ada. Tapi orang ternak ayam sama ternak bebek itu untuk apa? Untuk dimakan sendiri atau untuk apa, Pak? Untuk dijual kan? Berarti dia namanya apa? Perdagangan. Jadi masuk perdagangan. Jadi sebenarnya ini hanya masalah teknis sebenarnya, ya. Sama juga dengan pertanian. Pertanian yang wajib dizakatin itu kalau orang bertani bercocok tanam apa? Nah, makanan pokok kan, padi kan. Kalau dia tanam cabai gimana, Pak? Berapa nisabnya cabai? Nggak ada kan? Orang nanam cabai itu untuk apa? Untuk dijual kan? Tidak mungkin dimakan sendiri kan, dia nanam kalau banyak. Ya itu namanya perdagangan. Nah, begitu pula orang punya uang. Orang punya uang itu bisa dari pertanian, dari perdagangan. Nah, sekarang MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ada namanya zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu sebenarnya kalau saya bilang itu untuk memudahkan masyarakat dalam teknis pembayaran zakat. Udahlah, kamu kan tidak ahli fikih, ngitung zakat bingung. Udah, begitu dapat penghasilan keluarkan zakatnya. Selesai, udah beres itu. Ya, nggak repot, itu lebih mudah. Kemudian yang tadi saya katakan masalahnya ada yang mengatakan orang nggak paham dengan ekonomi, nggak ada tuh zakat penghasilan, adanya zakat mal. Ya zakat penghasilan tuh zakat mal sebenarnya, cuman kategorinya ini masuk pertanian atau peternakan atau apa. Ulama kontemporer ya mengeluarkan bahasa istilahnya zakat profesi atau zakat penghasilan. Orang yang penghasilannya setara dengan 85 gram emas per tahun itu dia termasuk orang yang wajib zakat. Cuma 2,5%. Jadi kalau dihitung zaman sekarang kira-kira 7 juta. 7 juta kali 12 itu berapa itu? 70, 84 kan? Benar kan? 84 juta itulah wajib zakat penghasilan. Kalau di bawah 7 juta dia belum wajib. 7 juta rupiah zakatnya berapa, Pak? Cuman 175.000 rupiah, kagak banyak. Tapi kalau Bapak pakai hitungan pajak, kalau pendapatannya 7 juta per bulan, 7 juta per bulan, baru punya istri 1, anak 2, pajaknya berapa, Pak? Ngetes nih, Pak. Pada bayar pajak enggak itu maksudnya? Pajaknya berapa? 5%, Pak. Ya. Zakat itu paling kecil kan 5%. 7 juta itu udah kena pajak. Karena kalau orang maksimal PTKP itu 72 atau 74 juta kan? Maksimal PTKP, artinya kalau dia nikah punya anak 3. Nah itu PTKP-nya 72 juta, pendapatan yang tidak kena pajak 72, selebihnya kena 5%. Ya. Kalau zakat itu 2,5%. Oke, ini mengenai zakat profesi. Ada 10 poin soalnya, Pak, saya percepat. Zakat mal lebih dari 1. Ya, seseorang mungkin ada yang kena, dia harus membayar zakat mal lebih dari 1 jenis. Contohnya kalau dia pedagang kelontong, tapi dia juga bercocok tanam, bertani, punya sawah, dan dia juga memelihara kambing. Kambingnya lebih dari 100 ekor. Dia kena zakat peternakan, dia kena zakat pertanian, dan dia juga kena zakat perdagangan. Jenisnya. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung di total ya sebenarnya kira-kira jatuhnya itu akan 2,5% juga. Cuman dari seluruh kekayaan, dari pertanian, dari peternakan, dan juga dari perdagangan. Ya. Nah, zakat uang tunai atau setara dengan tunai. Nah, gini maksud saya. Kalau Bapak sekarang jadi karyawan, dapat gaji uang,
Misalnya Bapak juga bertani atau punya lahan sawah, ya Bapak juga kena zakat atas uang gaji Bapak, dan karena Bapak bertani, Bapak ya kena zakat pertanian. Atau Bapak mungkin misalnya berdagang, selain berdagang Bapak juga beternak. Ya ternak nanti ada hitungan sendiri, dagang ada hitungan sendiri, gitu ya. Nah karena Bapak di sini mungkin banyak di antara jamaah di sini kerja, dapat uang. Selain itu juga dagang, ya kan? Nah berarti dia ya ada zakat dari profesinya, ada zakat dari perdagangannya. Tapi sebenarnya kalau di total ya tetap aja total 2,5% dari total kekayaan. Maka tadi saya kasih perangkat file dari Excel tadi. Oke, masih 3 poin. Haul itu artinya 1 tahun. Ya, pada umumnya zakat itu memang menunggu 1 tahun. Tapi tidak semua zakat itu harus 1 tahun dulu, duitnya mengendap 1 tahun. Kalau orang dagang itu ditunggu 1 tahun. Kenapa? Dagang itu kan bisa untung bisa rugi. Nah sekarang dia berdagang, misalnya modalnya 50 juta. Kemudian 7 bulan kemudian sudah jadi 85 juta, udah ada untung. Sejak 85 juta itu dia terhitung sebagai orang kaya. Sudah mencapai nisab. Nah nanti kalau nisabnya bertahan selama 1 tahun, setahun kemudian dia punya 1 nisab enggak? Oh punya 1 tahun kemudian, berarti dia kaya, wajib zakat. Tapi kalau setahun kemudian dagangannya malah bangkrut, ya dia enggak wajib zakat. Itu istilah haul. Tapi tidak semua zakat itu harus haul. Contohnya apa? Pertanian, itu enggak pakai haul. Begitu panen dia wajib bayarkan. Pertambangan, begitu dia dapat ya, nyedot minyak dapat atau nyedot emas dapat, nah ada hasilnya keluarkan zakatnya. Nah para ulama juga mengatakan orang yang kaum profesional ya 1 bulan misalnya jadi konsultan atau dokter bedah dapat dia 50 juta 80 juta, begitu dia dapat nggak usah nunggu haul, langsung keluarkan 2,5%, itu maksudnya. Nomor 9, ada beberapa orang kalau bayar zakat itu dia pakai yang penting ikhlas katanya. Ini salah besar. Zakat itu ikhlas gak ikhlas yang penting bayar. Serius Pak ya. Beda kalau Bapak infak di masjid, yang penting ikhlas. Kalau zakat itu ikhlas gak ikhlas yang penting bayar. Kenapa? Karena orang kalau tidak bayar zakat dia murtad di hadapan Allah. Dia berarti tidak memenuhi rukun Islam. Dia nggak percaya pada rukun Islam, berarti Islamnya batal. Dia udah dianggap kafir. Makanya di zaman Abu Bakar ada namanya perang melawan orang murtad kan. Yang dimaksud murtad siapa? 1 adalah nabi palsu, kedua adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Semua sahabat sepakat, yang tidak bayar zakat itu murtad, diperangin Pak. Nah sekarang kita tidak ada yang memerangin Pak ya. Tapi ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Itu maksud saya ya. Jadi kita harus jujur dalam zakat, keluarkanlah 2,5%, 5%, 10% atau 20%, tergantung jenisnya. Walaupun tidak ada polisi, tidak ada pengadilan yang mengadili kita tentang zakat, tapi ini tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita udah capek-capek puasa, sholat, ternyata Islam kita ditolak gara-gara nggak mau bayar zakat, dianggap murtad ya. Saya nggak minta zakat Bapak ya. Bapak silakan salurkan kemana aja ke lembaga-lembaga zakat yang Bapak percaya. Jangan kepada saya ya. Saya tidak berhak menerima zakat, tapi saya hanya memberikan penerangan tentang zakat ini ya. Yang terakhir, nah ini murtad jika melawan zakat. Kalau dalam Islam sih urutannya gini, orang kalau dia nggak mau bayar zakat, dia boleh dikenakan denda 50% dari total kekayaan. Kalau dia ngelawan, udah bisa dibunuh. Artinya dihukum mati kalau dia ngelawan. Artinya apa? Ini tuh masalah besar, masalah zakat di hadapan Allah. Maka ini termasuk rukun Islam kan? Ya, jadi ini masalah besar. Jadi artinya apa? Penting untuk kita disiplin membayarkan zakat. Maka kalau saya pribadi, zakat itu saya hati-hati banget Pak.
Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Saya tunjukkan doang Pak, saya nggak buka ya. Ini saya tunjukin ya. Pribadi. Nah ini ada file saya, kelihatan nggak Pak? Ini kalau saya klik, nah ini apa nih Pak? Ini bacanya apa ini? Ini penghitungan zakat pribadi saya tahun 2009. Ini tahun 2010, ini 2011, 2012, 13, 14, 15. Saya nggak mau buka Pak, ini rahasia dapur nih. Tapi maksud saya yang ingin saya tekankan, Pak, zakat ini masalah urusan kita dengan Allah dan ini masalah kewajiban. Jadi jangan hanya dikira-kira, itu maksud saya. Berapa sih kewajiban saya kepada Allah untuk mengeluarkan zakat ini? Untuk saya bagikan kepada orang yang berhak. Jangan sampai saya salah. Kalau salah, saya ngomong gini sendiri. Nah kalau dosennya aja salah, gimana mahasiswanya? Nah kalau ustadznya aja masih salah, gimana jamaahnya? Nah kalau ustadznya aja nggak tahu cara ngitung zakat yang benar, gimana jamaahnya? Ya, kalau ustadznya aja nggak teliti, nggak ada pencatatan, lagi mana jamaahnya? Maka ya ini saya hanya edukasi, saya nggak buka, ini rahasia soalnya Pak ya. Zakat itu harus ditulis seperti ini Pak. Ya, ada pembukuan saya dari tahun 2009 sampai sekarang ada semua. Ya, kalau pajak saya dari tahun 2013 ada semua catatannya. Ya, tinggal buka websitenya Direktorat Jenderal Pajak, ya kan, DJP online, udah buka kan. Nah, tapi kalau pajak kan nggak ada di situ kan. Saya masukin seperti ini Pak. Jangan sampai keliru. Nah, maka saya menghimbau kepada bapak-bapak yang sudah wajib berzakat, mulailah kita untuk lebih teliti dalam menghitung zakat, ya. Jangan kira-kira karena ini urusan kita dengan Allah. Kalau sampai salah sengaja kan kita dosa. Ya kita harus berupaya supaya zakat kita tidak sampai salah. Demikian ya poin-poin tentang zakat ya yang saya anggap perlu diluruskan. Silahkan kalau ada pertanyaan, ya monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada mic-nya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Wirelessnya mungkin. Silakan boleh. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih atas ilmunya pagi luar biasa, masya Allah. Banyak sekali yang kita agak keliru dalam kehidupan sehari. Nah, saya mau bertanya dalam bidang pekerjaan saya sebagai trainer, kadang saya ke daerah itu tinggal training, dikasih tiket pesawat, hotel dan lokal transport. Kadang-kadang saya harus bayar tiket dulu sendiri, bayar hotel dan lokal transport. Karena misalnya habis 2 juta misalnya. Nah, karena itu kalau kaliannya buru-buru ya. Nah, pas balik saya kasih lamsam, misalnya 10 juta misalnya. Nah, saya udah modal duluan 2 juta. Insya Allah itu uang sudah dari penghasilan udah zakatnya dikeluarkan. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya kalau saya kasih lamsam begitu, itu apakah saya kurangi dulu yang modal saya yang sudah bersih zakatnya atau bagaimana? Oke. Ya, jawabannya langsung itu jelas dikurangi dengan biaya ya. Karena Bapak bukan sebagai karyawan yang digaji rutin ibaratnya ya. Jadi berapa dikasihnya, kemudian berapa yang harus Bapak keluarkan. Nah, misalnya dapat 10 juta tapi keluar biaya yang harus dikeluarkan untuk tiket, hotel 2,5 juta misalnya. Ya berarti penghasilan Bapak sebenarnya cuma 7,5 juta. Atau bahkan karyawan misalnya gajinya 10 juta. Dipotong pajak 500.000 misalnya, sebenarnya penghasilannya cuma 9,5 juta. Jadi kalau dia mau bayar zakat bukan kali 10 juta, tapi kali 9,5 juta. Karena yang menjadi miliknya sebenarnya hanya 9,5. Dalam kasus Bapak tadi yang menjadi milik sebenarnya cuma 7,5 juta. Jadi dikurangin biaya-biaya. Jelas ya? Oke. Ada lagi silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau nanya, sebagai karyawan memang ada dapat penghasilan per bulan dari tiap bulan itu udah kita
penelitian keluarga mulia itu berarti tetap setahun sekali meskipun kita ambilkan dari yang dari 1 tahun kita dapat hasil dikeluarkan setahun sekali. Kemudian yang dari perdagangan itu hitungnya sekitar Oke, sip. Jadi bagi bapak-bapak yang punya penghasilan double dari gaji dan dari luar gaji, mungkin karena dagang, mungkin karena sebagai trainer, mungkin karena investasi, maka nanti pakai sheet 2 saya nih Pak, ini sheet 2. Jadi Bapak lakukan pencatatan mulai dari sekarang, mulai pembukuan pertama. Jadi tahun ini ya Bapak lakukan pembukuan. Ini kan tahun 2023, anggap saja bulan April atau bulan Mei lah ya, atau bulan Maret, terserah Bapak mau melakukan penghitungan. Tapi menurut saya paling gampang untuk istilahnya apa ya, mulai dari nol ya. Jadi write off. Yang dulu-dulu mungkin Bapak nggak melakukan pencatatan, nggak tahu lah ya gimana. Nah sekarang mulai, anggap aja sekarang dari start, Bapak lakukan penghitungan dari sheet 1 di sini. Berapa total kekayaan Bapak ya, mulai dari deposito, tabungan, kalau punya wallet, saham ya, reksadana, uang elektronik, uang tunai, kalau ada dolar, kalau ada emas, walaupun 1 gram 2 gram masukin semua. Kalau ada duit valuta asing, mungkin sisa-sisa jalan-jalan, masukin semua di sini Pak ya. Setelah itu kalau Bapak punya utang, tulis juga di sini. Utang kartu kredit berapa, utang janji mau wakaf buat masjid berapa, ya kan? Bayarin dulu ya. Kemudian cicilan rumah untuk bulan ini bukan selama 15 tahun dihitung semua. Nanti nggak ada zakatnya malah ya. Ya, jadi cicilan rumah yang bulan ini, cicilan mobil yang bulan ini, tulis semua. Jadi berapa aset Bapak, aktifanya nanti akan jumlah sendiri di sini. Kemudian pasifannya berapa, nanti keluar total aktiva berapa, pasifa berapa, keluarkan zakatnya 2,5%. Sini akan muncul sendiri ya. Ini karena masih nol semua, nah jadi di sini minus ya. Nah setelah itu, besok bulan Mei, misalnya tadi dihitung bulan April nih ya, atau bulan Maret kalau coba mengajuin, tapi Maretnya udah mau habis ini masalahnya ya. Katakanlah bulan April Bapak hitung. Nah sekarang Bapak Ramadan atau bulan April tahun 2023, Bapak asetnya berapa? Tulis di sini. Ya, ini sebenarnya nanti pertama kali Bapak masukkan angkanya, zakatnya berapa Bapak keluarkan hari ini. Terus bulan Mei Bapak dapat gaji, misalnya gaji 15 juta, zakatnya 375.000. Kalau misalnya Bapak gajinya 20 juta tadi, berarti ngitung sendiri dah, 500.000. Kalau yang gajinya misalnya pas bulan Juni naik jadi 30 juta, oh berarti 750.000. Bapak keluarkan pada bulan itu masing-masing, ya, setiap bulannya. Nah, terus Ramadan tahun depan ini 2023, berarti sini saya ganti 2024, ya, 2024. Bapak lakukan penghitungan seperti tadi yang di sini, hitung, ya, Bapak hitung. Lalu Bapak tuliskan di sini, misalnya tahun ini Bapak asetnya berapa? 150 juta. Ramadan tahun depan Bapak jadi 250 juta. Nah, yang Ramadan tahun depan Bapak harus mengeluarkan zakat lagi di luar zakat yang bulanan. Yang bulanan itu kan zakat atas penghasilan bulanan Bapak. Udah Bapak keluarkan. Maka uang yang terkumpul pada tahun berjalan itu Bapak nggak usah bayar zakat lagi. Tapi Bapak membayar zakat yang namanya al-malul mustafad, atau gampangnya uang yang mengendap tahun lalu. Tahun lalu kan Bapak mengendapnya 150 juta. Sekarang Bapak punya 250 juta. Yang 100 juta itu kan sebenarnya penghasilan Bapak tahun ini, yang sudah Bapak keluarkan zakatnya setiap bulan. Tapi yang mengendap kan cuma 150 yang tahun lalu. Nah Bapak keluarkan yang 2,5% kali 150 juta. Bukan kali 250 juta. Karena Bapak udah keluarkan zakat bulanannya. Nah makanya ini perlu ditulis terus.
Nanti tahun depannya lagi berapa? Oh, Bapak kekayaannya 500 juta. Bapak mengeluarkan zakatnya bukan 2,5% kali 500 juta, tapi 2,5% kali 250 juta yang mengendap tahun lalu. Karena Bapak sudah membayarkan zakat bulanannya. Gitu ya. Nah, saya cuma menjelaskan perbandingan. Kalau orang yang tidak percaya kepada istilah zakat profesi, itu cuma beda cara penghitungan. Ya, beda cara penghitungan gini, Pak, sekarang ini 150 juta, tahun depan 250 juta, berarti Bapak bayar zakatnya 2,5% kali 250 juta, tapi nggak bayar zakat bulanan. Sebenarnya nggak jauh beda, ini cuma masalah teknis penghitungan. Ya. Masalahnya kenapa? Masalahnya gini, kalau tidak dikeluarkan bulanan, orang kadang-kadang akal-akalan supaya tidak zakat. Begitu pas mau tanggal bayar zakatnya, duitnya dibuat belanja ini dan itu, Pak. Saya kasih contoh biar gampangnya begini, ilustrasinya biar gampang ya. Ini kenyataan. Kalau nggak percaya Bapak silahkan lakukan survei ya. Orang wajib zakat kambing kalau kambingnya 40, Pak ya. Nisabnya kambing 40. Pertanyaan saya gini, ada orang punya kambing 38, yang duanya hamil, bentar lagi lahiran. Kalau lahir nanti kambingnya jadi berapa? 40. Kalau 40 berarti wajib zakat nggak? Nah, supaya nggak wajib zakat, saya potong dulu kambingnya buat makan-makan atau saya jual. Begitu lahir jadinya 39. Wajib zakat nggak? Wajib kan? Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus gimana, Pak? Gimana kira-kira menurut Bapak? Wajib zakat nggak orang begini nih? Dia nggak, loh, kambing saya nggak sampai 40 kok wajib zakat, dalilnya mana? Dia protes gitu, Pak. Nah, ini nanti kira-kira itu yang contohnya seperti wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia membuat makar kepada Allah, ngeles. Wah, nanti akhirnya apa? Malaikat ngeles juga, Pak. Orang begini nih, kata guru saya, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam drum. Drumnya dibuang ke neraka. Terus dia protes, kenapa saya dimasukkan ke neraka? Kamu nggak masuk neraka, kata malaikat. Kamu cuma masuk drum, katanya. Drumnya yang masuk neraka, bukan kamu, katanya. Bang zakat nggak pakai ngeles-ngelesan, cari alasan terus. Malaikat juga bisa tahu. Nah, prakteknya orang seperti itu, Pak. Bapak udah punya mobil, misalnya nih, Bapak udah punya mobil udah enak, penghasilan meningkat sekarang. Keinginannya apa? Nah, tambah mobil satu lagi, utang lagi, gitu kan? Udah lunas, penghasilan nambah, akhirnya pengen apa? Ganti mobil yang lebih cakep lagi. Udah ketutup semua. Itu curhat tuh, Pak. Kawin lagi gitu kan. Nggak ada selesainya, Pak ya. Nggak ada selesainya. Jadi kalau ngarepin duit sisa, udah nggak ada sisanya. Makanya akhirnya para ulama berfatwa, kayaknya orang sekarang tuh harus ada zakat penghasilan, langsung dibayar tiap bulan. Sebab kalau nggak gitu, namanya dalam ilmu ekonomi, namanya hukum Parkinson namanya. Hukum Parkinson dalam keuangan. Berapapun penghasilan seseorang, ini faktanya, maka pengeluarannya akan cenderung mendekati penghasilannya. Jadi kalau orang penghasilan 5 juta cukup, begitu penghasilannya naik jadi 10 juta, dia bisa nabung berapa, Pak, per bulan? Habis juga ya. Saya juga mengamati anak saya gitu, sering saya omel-omelin. Dulu kamu gajinya segini, cukup. Sekarang gajinya segini, nggak punya tabungan juga. Gimana? Ini salah, saya bilang. Nah, itu kalau saya nasihatin anak saya, kamu harus bisa ketika gaji naik, penghasilan naik, gaya hidup nggak usah berubah, biasa-biasa aja, ya. Investasi dunia akhirat kamu depankan, zakat sama investasinya. Entar kalau sudah berlebih, silahkan kamu gaya hidup terus yang dipikirkan, lifestyle itu belakangan. Begitu, Pak, kira-kira. Ada lagi, satu lagi boleh? Ini mohon maaf sampai jam 6:30, nggak apa-apa ya. Karena kan ini apa ya, banyak hal yang perlu disampaikan. Silakan, satu lagi boleh? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami biasa di sini di panitia zakat itu membagikan zakat untuk UKJ. Pertama kita ke security, ke ART, kemudian kita sebar ke luar Filipina, itu kita minta semacam PRT ya Pak, artinya minta data, laporan, kita langsung bagikan saja gitu. Bapak kita tahu detailnya Pak, dia bagi misi dan sebagainya. Mungkin mohon ada proses apakah sudah benar seperti itu atau perlu ada yang perlu didetailkan. Oke. Sebenarnya sih yang Bapak lakukan ijtihad Bapak udah benar insya Allah ya, ijtihadnya udah benar. Kepada security ya biasanya namanya security dan ART kan masuk kategori fakir miskin. Kenapa fakir miskin saya katakan? Karena menurut Baznas orang dikatakan miskin itu penghasilannya 770.000 per bulan per kepala. Ya, per bulan per kepala, Pak. Ini menurut standar Baznas. Artinya gini, kalau misalnya ada orang punya, katakan security punya istri 1, punya anak 3. Berarti 5 anggota keluarga. Ya, berarti kan 5 anggota keluarga. Dia dikatakan tidak miskin itu kalau penghasilannya gini, 770.000 kali 5. Bentar. Ini standar miskin menurut Baznas. Ini kenapa ini kok? Bentar, Pak. Salah. Bentar, ini ada ya. Oke, 770.000, 5 anggota keluarga, kasih jarak aja. Berarti penghasilannya 3.850.000. Kira-kira gaji security sampai segini nggak, Pak? Sampai segini nggak? Nggak nyampe kan? Berarti kan dia fakir miskin. ART juga pasarannya paling berapa sih? ART kan paling 1 juta, 2 juta kan? Itu kan untuk dia dan untuk hidup bersama dengan anaknya. Kalau pakai standarnya pemerintah itu sekitar 550.000 per bulan per kepala. Orang dikatakan miskin. Itu garis kemiskinan yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik. Jadi Bapak berikan kepada ART, kepada security, insya Allah udah benar. Nah, yang kepada pihak luar, Bapak minta kepada RT. Bapak kan konsepnya sebenarnya benar nih. Ya saya kan tidak tahu data orang-orang miskin di sana kan. Ya saya minta kepada RT lah. Cuman, nah yang poin ini nih Pak, dalam prakteknya yang saya temukan, banyak RT yang jarang ke masjid Pak. Ya, banyak RT yang jarang ke masjid, dia nggak tahu. Akhirnya apa? Mendistribusikannya yang menurut dia. Nanti kadang cuman keluarganya, kemudian dia yang dilihat cuman kayak itu orang miskin. Kadang-kadang non muslim dikasih juga. Kan zakat semua sepakat nggak boleh untuk non muslim. Ya, jadi yang untuk RT ada baiknya Bapak melakukan minta datanya dulu yang benar ya. Kemudian setidak-tidaknya Bapak melakukan pengecekan secara random lah ya. Ini memang orang miskin beneran lah. Tanya penduduk sekitar situ, Pak RT-nya kira-kira ini termasuk yang benar atau yang tidak benar. Karena ini saya pengalamannya seperti itu. Kalau Bapak mau mencontoh sewaktu-waktu lagi main gitu, boleh Bapak belajar dari Masjid Raya Bintaro Jaya, Sektor 9. Masjid Bintaro, Sektor 9. Itu dia punya data mustahik, Pak. Jadi orang-orang miskin itu di sekitarnya dia data semua. Dia datanya profesional, jadi dia bayar surveyor. Ya, dia bayar orang, suruh keliling, setiap satu mustahik dia bayar kalau nggak salah waktu itu saya tanya 25.000. Dia punya dapat satu data itu sampai foto rumahnya, data keluarganya, kakaknya, termasuk titik rumahnya di Google Map-nya ditandain. Ya, profesional banget itu digital semua itu Masjid Raya Bintaro Jaya. Nah itu sampai seperti itu ya. Tapi karena Bapak tadi kan saya dengar cerita 30 juta Pak ya. 30 juta bayar surveyor nggak cukup Pak. Buat bayar surveyor udah habis buat surveyornya kan, nggak cukup ya. Jadi ya sementara ini masih bisa dibelai lah, dibenarkan. Tetapi yang untuk RT Bapak mungkin perlu lebih baik lagi ke depannya. Ada bagusnya kalau yang untuk warga tadi, Bapak buatkan program untuk setahun. Kalau zakat mal kan tidak harus habis sebelum hari raya Pak.
Jadi misalnya terkumpul 30 juta misalnya ya. Oke lah mungkin yang untuk security ART mungkin dibagikan 10 juta menjelang lebaran. Yang 20 juta yang jatah buat di luar tadi, Bapak jadikan program saja. Jadiin mereka suruh datang ke sini pengajian. Nah pas pengajian uang zakat itulah dibagikan kepada mereka. Jadi kan bisa meramaikan masjidnya juga. Dan dia tidak sekedar menerima, tapi juga ikut memakmurkan masjid. Nah, jadi misalnya setiap kali pengajian kasih beras 5 kilo aja misalnya. Kalau 5 kilo kalau kira-kira 70.000. Kalau misalnya 50 orang cuman berapa? 3,5 juta kan? Bapak dalam 1 tahun bisa mengadakan 5 kali sampai 8 kali mungkin. Nah itu makmur masjidnya. Daripada dibagikin orangnya nggak ada, impactnya ke masjid nggak ada, impact pada dakwahnya juga nggak ada. Ya, jadi kalau menurut saya mendingan dibuat pengajian mereka itu ART buat mengaji di sini atau orang-orang duafa ngaji di sini, setiap pengajian kasih itu beras. Sebenarnya pembagian zakat tapi ada pengajiannya, itu aja. Walaupun pengajiannya ringan-ringan nggak apa-apa lah. Kalau misalnya orang-orang di sini maunya yasinan Pak, ya udah yasinan dulu nggak apa-apa. Awalnya yasinan, ya kan. Besok yasinan ditambahin dengan bacain tafsirnya 1 ayat atau 2 ayat. Nah lama-lama nanti mereka makin dekat ke masjid. Gitu kalau menurut saya. Jelas ya? Oke. Baik, ini kalau nanti ada yang perlu file ini, nanti minta aja ke saya. Ini nomor WA saya ya. Minta ke WA saya, nanti saya kirim ke HP Bapak. Tapi kalau buka yang file ini, saran saya pakai laptop atau pakai komputer ya. Jangan pakai HP. Soalnya kan pakai rumus-rumus ini. Kalau pakai HP kadang-kadang nggak enak bacanya ya. Kemudian ini nama-nama boleh Bapak rubah. Deposito, misalnya Bapak adanya depositonya 1 yang diisi 1. Kalau 3 ya tinggal ditambahin aja. Ini tabungan ganti deposito. Intinya kekayaan Bapak ditulisin sini semua. Ini yang sheet 1 dan yang sheet 2-nya nanti buat praktek untuk selanjutnya. Setiap kali zakat Bapak tulis. Ya, saya tuh tulis setiap kali bayar. Saya sebulan bayarnya bukan cuma sekali biasanya Pak. Karena kalau dalam 1 bulan saya bayar zakat biasanya sebagian saya kasihkan ke sini, sebagian ke sini, saya tulis semua. Ada catatannya. Dalam 1 tahun ini saya sudah bayar ke siapa aja, berapa, semua ada catatannya. Walaupun ibaratnya ada yang saya kasih cuma 100.000 zakat misalnya ya. Ibaratnya seperti itu, ada catatannya. Apalagi yang gede ada semua catatannya. Ya. Supaya nggak salah. Nah nanti catatan ini Bapak gunakan terus ya. Tahun berikutnya, jadi Bapak ada datanya. Kalau yang di sini, yang sheet C ini hanya untuk gojlokin pengurus DKM ya. Yang tadi dugaan korupsi. Dugaan korupsi yang tidak zakat di lingkungan ini berapa ini. Jadi ini ada 3 sheet ya. 1 file tapi isinya 3 sheet. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi dari zakat sehingga ke depan zakat kita insya Allah lebih baik dan sah menurut Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.